Saya belum ngecek yang kelas ini. Kalau A1 daily scrum meetingnya berapa hari sekali? A1, Avendika, mau jawab. Ya, Berapa hari sekali jalannya? Belum jalan. Satu belum jalan. Oke, A2, Avendika gimana? Mau jawab? apakah sudah terdengar, Bu? Sudah masuk Nah, Avendika. itu, Bu. Tergantung ada waktunya apa enggak, Bu? Kalau ada waktu misal kayak ada waktu luang gitu, Bu, biasanya kumpul. Oh gitu. Oke, tak tampung dulu ya, Dek ya. Ini berarti tergantung waktu luang. A2 gimana? A2, Lihat dari tugas, Bu. maksudnya Kalau misal di minggu-minggu itu banyak tugas, satu kali satu minggu, seminggu, Bu. kalau banyak tugas sekali seminggu, kalau nggak banyak tugas. Mungkin bisa dua kali atau tiga kali, Bu. Selama ini lebih banyak tugasnya apa tidak banyak tugasnya? Akhir-akhir ini banyak tugasnya, Bu. Banyak tugasnya. Jalan sekali Ya. seminggu apa nggak jalan? Eh, dalam sekali seminggu itu bisa jalan, Hmm? Bu. Tetap jalan. Jalan. Lebih banyak jalannya ya, wes. Sekali seminggu ya. Ya. Oke, makasih Lukman. A3 gimana? Izin menjawab, Bu. Oke, Lutfi Zadeh. Eh, Kemarin kami sempat kumpul itu Mm-mm. malam Kamis, tapi sisanya ya ngerjakan sendiri-sendiri, Bu, sesuai sama tugasnya masing-masing. Berarti sekali seminggu apa berapa kali seminggu? Nggak tentu sih, Bu. Nggak tentu, tidak tentu. Oke. Tapi pernah nggak dalam seminggu itu nggak daily scrum meeting? Pernah nggak? Pernah. Eh, buat daily scrum biasanya 2 hari sekali, Bu. Oh, dua Kita hari sekali. berdiskusi terkait gimana progresnya, Bu. Oke, makasih. Rashid ya. A4 gimana? Untuk A4 sekitar sekali sampai 2 kali seminggu, Bu. Oke. Karena ketemunya diusahakan kalau pas ketemu itu pas di kampus, Bu. Ketika ada Kalian, kuliah ya. sebentar. Kelas A ini dalam seminggu itu kuliah di kampusnya berapa hari, Dek? Kalian kuliah offline di kampusnya berapa kali? Hampir setiap hari, Bu, dari Senin sampai Jumat. Rutin ya? Iya, Bu. Tapi dalam kondisi khusus enggak ya? Kayak hari ini kan enggak ya? Iya, Bu. Oke. Berarti setiap hari harusnya Dimas. Hampir setiap hari, Bu. Hampir setiap hari. Tapi selama ini sudah jalan hampir setiap harinya tadi sudah jalan. eh ini, Bu, kalau semisal itu bahas kumpulnya tuh pas mata kuliahnya aja, Bu. Jadi kayak pas mata kuliahnya yang kemarin yang Pak Mm-mm. Kafet itu yang workshop pengembangan Mm-mm. Agile itu Mm-mm. kumpul untuk membahas, Bu. Di kelas. Iya. Oke. Oke, enggak apa. Diceritakan dulu aja. Saya butuh datanya dulu saja. Gitu ya. Oke. Makasih Dimas. B1 gimana? Tidak tentu, Bu. Enggak tentu Faiz. Enggak tentu nih gimana Faiz? Berarti dalam seminggu bisa jadi tidak ada daily scrum. Iya, soalnya tergantung kesibukan, Bu. Karena terkadang Hmm. ada tugas yang Mm-mm. deadline-nya itu lebih dekat daripada sprintnya. Jadi Mm-mm. saya itu ngomong ke anggota-anggotanya itu Mm-mm. lebih baik kerjakan dulu aja yang deadline-nya lebih dekat. Tugas. Iya, tugas-tugas yang lebih dekat deadline-nya. Oh gitu. Oke. Terima kasih Faiz. B2 gimana? Biasanya dilakukan dua dua kali dalam seminggu, Bu, setelah Dua kali matkul seminggu. eh, Oke. berbasis agile sama pengalaman Mm-mm. pengguna. Oh, berarti hari Selasa dan Jumat. Iya. Oke. Makasih Iqbal. B3. Biasanya tiap hari Rabu, tapi ya kadang ada yang
enggak gitu. Karena situasinya enggak pas sama juga Bu masalahnya. Apa itu masalahnya? Banyak tugas. Iya Bu, Hah? iya, ketumpuk tugas. Oh gitu. Situasinya nggak kondusif itu kayak gimana Najam? Ya kan kayak deadline dekat itu atau kayak misalkan tugasnya itu berat gitu Bu. Kayak Oh, kayak contohnya bikin mm-mm. web lagi. Oh gitu. Maksudnya bikin web lagi itu per individu bikin web. Kok enggak Bu, kan dari tugas mata kuliah lain gitu Bu. Oh begitu. Oke. Deadline tugas lain ya berarti. Oke. B4 gimana? B4 Izin siapa? menjawab. Silakan. Ega. Untuk B4 Telegram-nya itu kalau ada mata kuliah WDPP sama WPPL. Berarti Selasa Jumat kayak Jadi tim B2. iya, Oke. Oke jadi nggak apa. kumpulnya dan Mhm. membahasnya itu saat ada mata kuliah tertentu aja, Bu. Soalnya Heeh. banyak yang teman-teman itu eh, fokus ke proyeknya sendiri-sendiri dan ke tugasnya juga. Soalnya Hmm. banyak juga, Bu, tugasnya. Oke. Berarti ini kelas A dengan kelas B sama ya? Banyak tugas ya. Saya pengen oke deh. Saya pengen tahu deh tugas dalam satu semester ini yang paling banyak apa deh pada semester ini? Selain mata kuliah kami ya. Kan mata kuliah kalian bagian produk selain itu apa deh? Persiapan PA Bu, Oh, apa tuh? Ngapain? buat judul PA. Oh, deadline-nya kapan? Kemarin tanggal 24. Berarti sudah selesai ya? Sudah selesai atau masih ada yang belum? Kemungkinan sekarang masih dipertimbangkan dosen, belum di ACC. Siap Oke, revisi kayaknya. oke. Terus apa lagi? Sudah itu saja. Membuat Mm-mm. membuat produk itu juga Bu ada project. Di mata kuliah. Setiap matkul workshop itu ada anunya Bu, produk harus ada produknya gitu. Oh gitu. Tapi skopnya besar kecilnya disesuaikan atau besar juga? Besar Bu. Oh, besar. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya pengen mengkaitkannya dengan materi yang mau kita bahas hari ini soalnya. Ini kan studi kasus ya. Ada Izin lagi? menjawab Bu. Silakan. Terkait urusan magang juga kami Mm-mm. mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Oke. Ada lagi? Udah. Sudah ini toh. Benar. Tak tutup kalau sudah. Baru saya bahas. Nggak ada lagi. Oke. Pelan-pelan ya. Kita urai pelan-pelan ya. Tahapan ini namanya brainstorming adik-adik. Jadi kalau kalian belajar materi DPP ya, sudah pernah diajarin sama Bu Nay mungkin ya kalau DPP, ada tahap brainstorming di layer kedua. Layer kedua sudah diajarkan juga kan ya, layer layer UI UX ada 5. Loh, krik 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 yuk. Nanti kalau nggak tanyain Bu Nay loh. Ada 5 layer UI UX, masih ingat? Aduh apa aja ya, asik langsung garuk-garuk kepala. Masih ingat nggak 5 layer UI UX? Pertama apa layernya? Ayo, ini mata kuliah DPP loh. Bunda sudah pernah menjelaskan kan yang materi 5 layer of UI UX sebelum materi double diamond. Jadi ini materi awal harusnya. Coba kamu cari di Google 5 layer UI UX. Ada satu layer apa? Strategi. Apa itu layer strategi? Nah, layer strategi apa deh? User research, stakeholder interview, ranahnya untuk mencari ide, mencari problem.
Makanya kenapa dulu kalian bikin Lean Canvas. Lean Canvas itu dibuat di layar 1. Apa gunanya? Untuk mengusulkan problemnya apa, terus solusinya apa. Nah, itu di Lean Canvas layar 1. Jadi gali problem dulu, ya. Terus kalau sudah punya problemnya, baru kebayang, oh solusinya gini besarannya, buat aplikasi bla bla bla. Nah, terus aplikasi tersebut pasti harus punya fitur, ya kan? Contoh kayak aplikasi Zoom ini yang kita gunakan. Zoom problemnya apa? Problemnya adalah meeting itu harus jalan walaupun tidak ketemu offline. Nah, kayak gini kan kuliahnya tetap harus jalan walaupun tidak ketemu offline. Nah, berarti solusinya gimana? Ada aplikasi yang membantu untuk online meeting. Nah, solusinya adalah dengan Zoom ini salah satunya. Dah. Terus masuk ke layar 2. Layar 2-nya apa? Scoop. Ya kan? Scoop bicara tentang apa? Oke, sudah ada nih Zoom-nya. Aplikasinya sudah ada. Terus mau diisi apa fitur-fitur di dalamnya? Nah, fitur-fitur di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan user dari layar 1 tadi. Usernya butuh apa di Zoom-nya? Oh, butuh open mic, open cam. Butuh melihat berapa partisipannya. Makanya tadi saya tanya, ini kok belum lengkap adik-adik? Masih 48 tadi. Kemudian butuh fitur chat. Nah, kayak saya tadi ngumumkan, silakan presentasi di etol yang kelas B. Nanti kalau sudah mau saya tutup soalnya, biar yang tidak hadir nggak bisa login ya. Segera absen yang kelas B. Terus fitur apa lagi? React. Nah, misalkan raise hand, tepuk tangan, ada fitur React. Ada fitur apa lagi? Share untuk share screen materi. Nah, itu layar 2 scoop. Sudah, ada nih fitur-fiturnya. Terus gimana kerangkanya? Gimana alurnya? Itu masuk ke layer 3. Apa layer 3? Layer 3-nya apa? Structure. Nah, structure apa? Alurnya gimana? Kerangkanya gimana? Wireframe-nya gimana? Ya, kalau sudah masuk ke layer 4 apa adik? Layer 4-nya apa? Skeleton. Skeleton. Bicara tentang apa skeleton? Laws of UX. Contohnya gimana yang pernah disampaikan Bunda Laws of UX-nya? Ayo. Ada 10 usability heuristic. Nah, itu contoh salah satu law of UX. Apa gunanya layer 4 kalau gitu skeleton? Apa gunanya belajar laws of UX? Apa ya? Kira-kira apa, Dek? Analoginya gini. Kalian sudah bisa naik kendaraan bermotor. Sudah bisa naik kendaraan bermotor. Tapi harus tahu rambu-rambunya. Kalau mau belok kiri, sen yang dinyalakan adalah lampu sen kiri. Jangan mau belok kiri yang dinyalakan lampu sen kanan. Itu biasanya kalau di sosial media meme untuk ibu-ibu ya. Mau belok kanan yang dinyalakan lampu sen kiri. Para perempuan gitu ya. Nah itu contoh salah satu bentuk rambu-rambu. Bisa naik motor, tapi nggak ngerti aturannya. Terus mau jalan malam hari, lampunya nggak dinyalakan. Kalau yang kendaraan terbaru sudah otomatis ketika starter lampunya nyala. Tapi untuk kendaraan yang lama yang masih manual biasanya masih harus nyalakan lampunya. Dah, terus mau ngebel orang. Ada orang nyebrang sembarangan kita bel pakai klakson. Nggak mungkin kan kita dari jauh teriak-teriak, woi, woi, minggir, woi, kan nggak mungkin ya. Harus pakai klakson. Nah, itu contoh rambu-rambunya. Sama kayak di UI UX. Sudah bisa bikin rancangan produknya, sudah bisa bikin rancangan form-form yang ada, desain formnya, habis login masuk ke form apa, habis ngisi text box itu masuk ke form apa, sudah bisa. Tapi tetap harus tahu rambu-rambunya, aturannya gimana sih kalau mau nge-UI UX. Nah, itu dipelajari di layer 4-nya skeleton. Makanya dikatakan laws of UX, hukumnya UX. Nah, kalau yang pernah disampaikan Bunda mungkin ada 10 usability heuristic. Ada 10 rambu-rambu dalam payungnya usability heuristic. Jadi kalau bikin UX harusnya ngikutin ini. Ada juga Miller's Law. Nah, hukumnya Miller's gimana? Ada juga Gestalt Principle dan seterusnya. Nah, kalau mau belajar itu, saya kasih bocorannya ya.
ada websitenya. Jadi sebenarnya tidak perlu menunggu dari dosen memberi terus ya. Maksudnya secara mandiri itu kalian bisa belajar secara mandiri. Ini saya tunjukkan ya. Nih, ada web namanya lovesofux.com. Ini kumpulannya Loves of UX yang ada. Contoh, yang pernah dijelaskan apa? Jacob Slow udah pernah belum sama Bunai? Nggak ingat ya? Ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ini Jacob Slow sudah kan berarti. Nah, apa itu Jacob Slow? Nih, dikasih. Nih, penjelasannya cuma dalam bahasa Inggris ya. Cuma don't worry adik-adik, kalau dalam bahasa Inggris sekalipun kalian nggak tahu, tinggal buka Google Translate. Jadi nggak ada yang sulit untuk anak IT. Karena kita dibantu dengan tools. Misalnya, ini apa Bu ya, artinya saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya, tinggal pindah ke sini, terus kalian masukkan. Nah, oh maksudnya gitu, oke. Nah, terus apa lagi? Contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Kumpulannya banyak sekali, terus cek pakai gimana, dan seterusnya. Makanya ada YouTube Redesign. Dulu YouTube-nya launch tahun 2017, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini yang ada di sini. Terus kalau mau nyari lagi apa ya Bu ya Laws of UX yang lain. 10 usability heuristic yang pernah Bunda ajarkan. Ini juga ada. Apa itu 10 usability heuristic? Ini. Nielsen Norman ini ya acuannya ya. Jadi kalau mau belajar tentang UI UX, acuan kita di NN Group ini, Nielsen Norman Group. Nah, di sini lengkap banget. Kalian mau nyari apa aja ada. Nih, yang pernah diajarin Bunda kan, visibility of system status dan seterusnya. Nah, ini ada semua. Jadi untuk yang UX, UX ya, bukan UI ya. Ya UX-nya ada semua di sini. Nah, sekarang layer kelima apa? Layer kelima tinggal satu kan, berarti layer kelima tinggal UI, yaitu surface. Nih, surface-nya mana? Ini saya tunjukkan ke kalian. Open image in new tab nih ya. Nih kan layer 5-nya. Surface bicara tentang apa ini? Gambar, teks, link, branding. Jadi dia bicara tentang visual design. Hanya visual, user interface design. Ya, jadi kalau kalian bikin tampilan semacam ini warnanya ungu, warnanya merah, menurut feelingku ini warnanya bagus ini loh. Nggak cocok kalau warna hijau, nggak boleh by feeling, harus by science. Jadi kalau kita bicara tentang UI UX tidak bisa by feeling. Tidak boleh by perasaan ya, tapi by standar yang ada, by science. Jadi kalau mau bikin desain-desain yang ada, layoutnya gimana, tata letak buttonnya mau di mana, tata letak text blocknya mau di mana, itu bicara di skeleton. Ada rambu-rambunya yang disebut laws of UX. Dah. Nah, sekarang saya tunjukkan UI UX researcher ini. Nih, jadi kalau kalian nggak suka ngoding ya, ini ada salah satu rules yang bisa kalian explore. Dan explore-nya itu bisa menjadi portofolio kalian. Bayangin ya, WPL di semester 4 ini kalau kalian tekuni saja, itu bisa menjadi portofolio yang menunjukkan bahwa saya sebagai UI UX designer, UX researcher ketika mengembangkan produk bla 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 di semester 4. Nah, itu portofolio yang kalian pegang. Ya, seandainya produk ini kalian lanjutkan sampai dengan PA, itu keren banget ya. Jadi semester 4 kalian garap, semester 5 kalian garap dalam apa PA dan sampai dengan semester 6 lulus punya portofolio sejak kuliah. Jadi ketika mau apply pekerjaan tuh kalian udah punya, oh saya punya roles di sini sebagai apa pada produk ini. Tapi kalau mau lanjut ke PA harusnya bertim juga. Jadi kalau WPL sekarang ada yang bagian UI UX, ada bagian testing, ada bagian ngoding. Nah itu satu tim itu, bukan satu tim harus semuanya ya, tapi orang-orang tersebut lanjut PA pada produk ini dengan rules tersebut. Nih kalau kalian lihat. Jadi ini remote ya. Bayangin ini remote kerjaannya dengan ring seperti ini. Ini offline. Ini expiring soon ya. Ini Jakarta. UI UX, UX writer, UI UX, UI UX. Nah, ini kalau fokusnya di sini. Bayangin, jadi ini satu role tersendiri yang bisa punya peluang untuk kalian. Ini kerjanya remote. Your role ngapain ini? Nih, sebagai UI designer, apa yang perlu diketahui? Satu, bikin wireframe. Apa itu wireframe? Udah kalian kerjakan itu di
Figma. Collaborate dengan ini, with yang tahu skupnya, layer 1, layer 2-nya UI UX. Kemudian, apa yang diharapkan dari kita? Expert level Figma. Jadi Figma-nya yang dijadikan expertnya. Terus, tahu UX principles. Apa itu UX principles? Ya ini tadi, loss of UX tadi. Nah, terus tahu apa lagi? Clear written ya, in English, oke, dan seterusnya. Nih, full time remote contract, dan seterusnya. Portfolio review. Jadi sekarang tuh perusahaan-perusahaan tidak lagi melihat hanya IP saja. Hanya IPK saja itu sudah bukan zamannya ya. Tapi yang mereka lihat adalah portfolio review-nya ini tadi. Gimana cara ngeceknya? Nih yang dilihat adalah ini. 48 sampai dengan 72 hour design test. Ada tes desainnya dalam range waktu 48 sampai dengan 72 jam untuk ngecek skill kita. Nah, kebayang? Nah, ini ranahnya sih UI UX. Nah, ini makanya kalau benar-benar mau dalamin ini, ya harus tahu UX itu gimana. Nah, tapi before itu semua, adik-adik, yang perlu kita kuatkan dulu adalah apa? People-nya dulu. Ini ranah, tadi yang saya jelaskan tuh ranah atas, ranahnya produk. Jadi dia akan bisa kerja tim dengan baik, skill-nya juga baik, if apa, people-nya beres. Contoh, gratitude-nya, gimana dia bersyukur. Tadi ada range gajinya. Nah, kalau dia nggak bersyukur, apa yang terjadi? Ya lompat sana, lompat sini, jadi kutu lompat. Jadi kutu loncat, kok kutu lompat, kutu loncat. Kerjaan ini gajinya nggak pas, dia nyari lagi kerjaan lain yang gajinya lebih gede, gratitude. Nyalahin terus teman-teman timnya, nyalahin anggota KP-nya, gratitude-nya nggak jalan, karena dia selalu menyalahkan kondisi. Nah, itu kaitannya dengan proaktif yang mau kita bahas hari ini, nyalakan kondisi. Nah, kalau tadi yang saya baca ya, maaf, saya selesaikan dulu sebelum saya bahas proaktif. Terus resilience. Nah, dia nggak kuat dalam tekanan. Jadi dalam tekanan dia bingung, dikasih deadline nggak kuat. Terus ketemu sama bos yang apa ya, bos yang menekan dia, ngajak apa dia, kamu tak deadline ya, 2 hari selesai. Nah, dia udah stres duluan, overthinking. Ini masalah resilience. Jadi kalau kalian cenderung overthinking, kebanyakan mikir hal-hal yang nggak seharusnya dipikir. Nah, ini tahap resilience sama proaktif. Ya, proaktif itu sesuatu yang kita maksimalkan dalam kendali kita. Kalau yang di luar kendali kita nggak usah kita pikirkan, adik-adik. Habis energinya di sana. Jadi mikirkan apa tadi? Misalkan ya, dosennya killer, Bu. Dosennya hanya melihat dari kehadiran, nggak melihat dari prosesnya, Bu. Pokoknya tim saya hadir lengkap dikasih nilai di atas B, walaupun dia nggak kontribusi apapun. Sebel sama dosennya. Dosennya sulit banget Bu ditemui. Nyalahin dosennya, nyalahin orang lain. Tim saya sulit sekali Bu diajak ketemuan karena sibuk proyekan. Yang disalahkan orang lain. Itu proaktif. Nah, kalau orang proaktif yang dikuatkan apa, Dik? Kok dari surat ini? Dalam kendalinya. Jadi full kontrolnya adalah sesuatu yang bisa dia kontrol. Gitu. Nah, dia takut salah, takut gagal, kena di fix mindsetnya, growth mindset ini. Jadi kalau ada anggota tim kalian yang bilang, aku nggak berani, aku masih belajar, aku nanti takut salah. Nah, ini ada kecenderungan dia masih fix mindset. Jangan kasih aku yang sulit-sulit ya, nanti aku takut, aku khawatir, aku. Nah, ketika dia tidak berani mengambil tantangan itu cirinya dia fix mindset, belum growth mindset. Padahal kalau orang kecil syaratnya adalah growth mindset. Ya, terus dia nggak semangat. Nah, ini kena di highly motivated. Kalau dia di tim saya tuh Bu, dia diem aja Bu, kayak nggak ada semangatnya. Atau dia kalau ke kampus tuh Bu ya, datang ke kampus duduk di belakang sendirian, nggak pernah ngobrol sama temannya. Pulang langsung pulang. Jadi kayak hidupnya tanpa semangat lah, ini kena di sini. Ya, dan dia nggak terbuka Bu, nggak open sama courage, nggak terbuka dengan masalahnya, nggak berani menyampaikan apa masalahnya, nggak berani menyampaikan apa yang kurang baik di timnya. Jadi adik-adik, kalau misalkan ada pertanyaan dari PO ya, nanti sore kita kumpul ya, diem semua nggak ada yang merespon. Begitu ada satu orang yang merespon, gimana kok nanti jam sekian di sini, langsung semua setuju, setuju, setuju gitu ya. Ya, itu sebenarnya bagus ya, berarti kan menunjukkan kekompakan. Tapi di sisi lain, ada orang yang mungkin berpikir dia takut konflik. Namanya adalah fear of conflict.
Jadi dia takut debat, takut bertentangan pendapat dengan orang lain. Berarti dia tidak openness dan tidak courage. Ya, jadi kalau PO-nya ada masalah, SS dan SM-nya juga ada masalah, anggota timnya harusnya nyampaikan ke SM. SM yang sudah diplot ya, yang dulu pernah apa namanya masuk ke breakout room masing-masing lah, itu SM yang diplot untuk tim kalian. Jadi harusnya ada masalah apapun dengan tim kalian, nyampaikannya ke SM tersebut. Ya, karena kalau nggak openness, nggak berani ngomong, nggak courage, ya masalah itu tidak akan terdeteksi. Tadi contohnya kayak di awal ya saya tanyakan, apa sih masalah kalian ini. Nah itu kan contoh kalian melakukan openness dan courage. Nah berarti kan baru nanti kita urai di materi proaktif hari ini. Gitu. Dan seterusnya. Misal ada respect ini menghormati orang lain ya. Jadi misalkan respect itu paling gampang. Kalau ada temen yang tanya di grup, yang lainnya tuh jawab walaupun cuma oke, iya, menunjukkan bahwa kita sudah membaca pesannya dia yang dikirimkan di grup. Nah, itu contoh bentuk respect dalam komunikasi di grup. Jadi misalkan ada siapa yang ngirim di grup baik dosen maupun teman ya, minimal kalian jawab dengan kata-kata baik, baik Bu, baik Pak, oke, terima kasih. Nah, itu menunjukkan kalian sudah membaca pesan tersebut. Itu bentuk respect ya. Sekarang bentuknya komitmen gimana? Ya kalau ngambil task yang ada di tim, diselesaikan dengan maksimal komitmennya. Itu juga berkaitan dengan trustworthy, amanah. Jadi pernah ada case adik-adik di D3 ya, bukan di PSDKU ya, tapi di D3 yang di kampus pusat itu, dia tidak ngambil task, teman-temannya sudah menjagakan dia selesai gitu ya, tapi ternyata dia nggak ada kabar. Ditanyain di grup sampai namanya di tag itu nggak jawab. Jadi misalkan dari hari Jumat itu sudah di tag namanya, siapa misal, Iqbal gitu. Dia tidak merespon. Baru ketika hari Senin itu merespon dengan jawaban gini, maaf, motorku rusak. Nah, padahal teman-temannya nanyanya apa? Gimana progres tax ini? Apakah ada kendala? Tapi jawaban di hari Senin apa? Maaf, motorku rusak. Tanyanya A, jawabnya apa? Nah, itu kan bentuk orang yang tidak komitmen dan tidak trustworthy. Kenapa? Karena dia merasa insecure di tim tersebut. Jadi karena tim tersebut apa ya, jago-jago gitu ya, dan dia merasa ada kekurangan, dia merasa insecure dengan cara melarikan diri tadi. Temennya daily scrum meeting kumpul gitu ya, udah diworo-woro, nanti habis ini daily scrum meeting ya, yang terjadi zong, dia nggak datang. Nah itu bentuk apa? Nggak trustworthy, nggak komitmen, dan nggak berani openness. Kalau ada masalah ceritanya ke asisten SM. Jadi yang di sini menjadi asisten SM, sudah ada kan asisten SM setiap tim? Sudah ada ya Faiz ya, asisten SM setiap tim? Sudah, Bu. Sudah. Asisten SM perannya apa? Ini ya, dengerin teman-temannya dulu ya, karena dia bicara dengan people dan proses. Jadi kalau ada masalah apa-apa di timnya, dia yang harusnya inisiatif untuk mencari tahu. Tanyain ke temennya, kenapa sih ada masalah apa sih? Ada yang bisa tak bantu? Walaupun bukan asisten SM yang mencari solusi ya, tapi dia sebagai perantara. Nanti kalau sudah baru dibahas bareng-bareng gimana nih, ada masalah dari si ini, apa kira-kira solusi kita? Dengan begitu, tim itu akan terbangun sense of belonging-nya. Kompakan tim akan jalan. Kalau ada satu anggota tim punya kendala dan dia nggak berani cerita, teman lain nggak ada yang tahu. Ya dia merasa seolah-olah hidupnya sendiri, nggak ada yang bantu, hidupnya yang paling terpuruk. Jadi dia merasa begitu. Akhirnya kalau lama-lama dia nggak kena resilience. Mungkin adik-adik pernah baca berita di sosial media di minggu ini ya, mahasiswa UB hari ini kuliah, besoknya meninggal di bawah jembatan yang dekat UB. Ngikutin nggak beritanya? Enggak, Bu, saya nggak ngikutin berita. Waduh, yang saya ikuti berita itu sesuatu yang menyenangkan, Bu. Fakta-fakta yang ada, Dek, banyak mahasiswa seperti itu. Yang dari UB tidak satu dua seperti itu ya, tapi beberapa case. Dan yang kemarin diberitakan di minggu ini itu mahasiswa IT. Apa maknanya? Relate dengan kalian kan? Relate dengan kalian yang tugas-tugasnya banyak. Saya kemudian ngikutin beritanya kan, ada komentar salah satu temannya gitu, itu teman saya, sambil dia ngasih icon nangis. Tuh, prodi apa? Ada yang ngomong, eee,
mahasiswa jurusan IT. Intinya, singkat cerita, mahasiswa tersebut merasa depresi. Tapi mahasiswa tadi tidak menceritakan secara gamblang ya, karena berkaitan dengan reputasi UB. Tapi dia merasa depresi dan sendiri. Nah, kalau anak sudah kayak gitu, Dek, apa yang terjadi? Ya, banyak hal. Sampai yang membuat saya miris itu adalah salah satu komentar tuh gini. Saya pernah ada pada titik tersebut di mana saya juga mau mengakhiri hidup saya. Yudhistira tuh semua apa nangis? Gini nih semua apa terharu apa? Apa Yudhistira? Semua itu Bu. Oh sumu, tak pikir kamu terharu. Jadi dia mahasiswa tersebut mengatakan seperti itu, Dek. Apa maknanya? Berarti tidak sudah hal yang apa ya umum ya bahwa ketika mahasiswa tersebut punya masalah, solusi dia dengan cara itu. Padahal bunuh diri itu bukan akhir dari segalanya ya, bukan menyelesaikan solusi itu justru kalian membuat masalah baru nanti di hari kemudian di kehidupan yang baru kan gitu. Masalahmu nggak selesai, kamu nambah dosa. Nah, ini kan berkaitan dengan aspek openness dan courage yang sudah pernah kita bahas. Jadi kalau kalian ada masalah, yang perlu kalian lakukan adalah satu, cari solusinya. Dengan cara apa? Cerita kepada orang yang berwenang, orang yang mampu ya. Kalau teman-teman kalian ternyata tidak mampu menyelesaikan itu, maka naik levelnya ke dosen wali. Kan setiap mahasiswa di suatu kelas sudah ada dosen walinya. Ceritakan kepada dosen wali. Kalau memang menurut kalian dosen walinya kurang nyaman ya untuk kalian saya cerita, naik lagi ke kaprodinya. Mungkin itu berkaitan dengan masalah kalian yang perlu disolusikan. Kalau sudah situ beres ya udah. Tapi kalau kalian merasa kayaknya nggak nyaman nih Bu, saya butuh orang lain, cari dosen lain yang menurut kalian bisa kalian ajak curhat. Harus dicari solusinya. Jangan pernah melarikan diri dari masalah, adik-adik. Jadi kalau kayak case-nya mahasiswa tadi yang saya ceritakan, dia nggak bisa terus melarikan diri dari timnya. Diajak dari scrum meeting kabur, kerjakan nggak dikerjakan, itu kan indikasi dia melarikan diri dari masalah. Hadapi masalah itu walaupun sulit. Nah itu bentuk dari resilience, aspek keduanya AM tadi. Ya, semakin dia tangguh, semakin dia bisa menyelesaikan masalah. Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah itu tadi ada orang-orang sekitar kalian yang sudah lebih apa ya, lebih banyak pengalamannya. Kalau memang teman kalian pikir tidak bisa menyelesaikan masalah, ya minimal dia mendengarkan. Mungkin teman kalian punya usul, kamu harusnya curhatnya ke ini, itu kayaknya pas dia untuk solusimu. Gitu. Ya, eh mungkin ini ya untuk membangun gratitude kalian ya. Aspek nomor 1 AM, gratitude kan, bersyukur bahwa sampai dengan detik ini kalian masih dikasih usia, masih dikasih umur ya. Sehingga kalian masih bisa datang ke kuliah, bisa ikut apa kuliah secara online gini, walaupun online ya kondisinya ya. Ini kan gratitude saja. Harusnya kuliahnya offline, Bu. Nah, ini berarti aspek proaktif nanti yang kena. Nah, walaupun dengan kondisi online tapi tetap terdeliver materinya. Ada satu case adik-adik. Jadi satu case lain ya perlu saya gambarkan juga ke kalian supaya kalian tuh punya rasa syukur atas kesempatan yang sudah kalian rasakan sampai dengan semester 4 ini. Ada mahasiswi gitu ya, mahasiswi yang pernah menyampaikan bahwa, "Bu, saya tidak bisa lanjut kuliah, Bu, karena semester ini saya harus cuti." "Kenapa, Dek, kok cuti?" "Saya harus kerja, Bu, karena orang tua saya berpisah sudah sekian lama pisah ya orang tuanya, kemudian ibunya itu yang jadi tulang punggung sekarang tidak bisa bekerja. Jadi dia seorang mahasiswi ya harus kerja." Terus dia bilang kalau dia akan kembali kuliah. Tapi hingga saat ini mahasiswa tersebut belum balik kuliah, jadi dia masih kerja. Nah, kalau saat itu case satu, case yang kedua juga ada adik. Jadi ada seorang mahasiswi juga gitu ya. Kalau kalian dulu masuk PSDK itu kan ada uang gedung ya. Namanya apa? Kalau di kalian SPI ya. Sumbangan pendidikan ya. Betulkah? Ini tidak ada uang gedung, Bu. Oh, PSDK nggak ada uang gedung. Nggak ada. Berarti masuk itu hanya bayar UKT. Iya, UKT beli UKT aja. sama alma mater begitu. Oh, UKT sama jasa alma mater. Ya, UKT-nya tergantung dari orang tua kan ya. iya, Bu. Betul. Oh gitu, oke. Nah,
itu tambah gratitude-nya harusnya lebih-lebih itu ya, kan nggak ada uang gedung itu. Kalau di kampus pusat kan ada uang gedungnya. Nah, mahasiswa tadi ini bukan mahasiswanya kebetulan bukan di kampus PEN jadi, tapi di suatu kampus lain ya, ada perguruan tinggi lain. Jadi masuk itu ada uang gedung, terus ada uang UKT juga. Sampai dengan semester 2 uang gedung itu belum dia lunasi karena kondisi keluarga tidak mampu. Di semester 2-nya juga sebagai maba itu dia juga belum membayar UKT. Jadi dia ngikutin kuliah itu dengan memajukan keringanan kepada bidang 1. Jadi wakil direktur kalau di sini ya, kalau di kampus besar PT itu kan ada wakil rektor 1. Majukan keringanan, dikasih keringanan boleh ikut kuliah tapi dalam waktu 10 minggu itu UKT tersebut harus lunas. Nah, ini sudah mau menjelang 10 minggu UKT tersebut belum lunas dan uang gedungnya juga nggak bisa dilunasi. Dan dia terancam tidak aktif. Jadi dia mulai bingung kan. Terus mau ikut UTBK sudah ditutup. Udah nggak bisa lanjut UTBK. Jadi dia pasti pengen kuliah tapi orang tuanya nggak mampu biaya dia kuliah. Nah, bandingkan tuh dengan kondisi adik-adik saat ini yang masih bisa buka laptop, masih bisa ikut kuliah online, tadi pagi masih makan, uang UKT semester 4 sampai saat ini sudah lengkap. Walaupun Yudhistira sambil sumuk-sumuk ya Yudhistira ya. Kamu pakai kipas Yudhistira pengen sumuk Yudhistira. Ya, itu harusnya kalian syukuri. Aspek nomor 1 gratitude. Kalau tidak ada tuntutan kalian disuruh kerja, tidak ada tuntutan ekonomi dari orang tua kalian, itu harusnya sangat-sangat bersyukur. Waktu kalian hanya untuk apa? Belajar, nggak dibagi dengan bekerja. Bayangkan kalau dalam kondisi kalian masih disuruh kerja, masih disuruh ngurus rumah. Ada case lain juga, ada seorang anak yang orang tuanya broken, kemudian dia disuruh menghidupi adik-adiknya karena bapaknya tidak mau menafkahi dia dan adik-adiknya. Nah, kalau kalian tidak dalam kondisi itu, seharusnya kalian gratitude itu tadi bersyukur. Alhamdulillah ya, nggak dia, maksudnya ujian kalian tidak sampai dengan level seperti itu. Belum tentu kalau kalian dikasih ujian seperti itu kalian kuat. Aspek nomor 2, resilience. Ya, jadi kalau ada sekian tugas tadi yang kalian adik-adik ceritakan, tugasnya banyak Bu, deadline-nya banyak. Alhamdulillah, berarti kalian tuh ada di jalan yang benar loh. Kok bisa Bu? Ya mahasiswa itu emang banyak tugas. Jadi kalau mahasiswa nggak banyak tugas, itu harusnya kalian khawatir. Karena memang tugas itu membangun apa? Membangun kemampuan kalian, mengasah kemampuan kalian. Nah kan sekarang tinggal apa? Be proaktifnya kan yang diatur. Be proaktif fokus pada sesuatu yang dalam kendali kita. Berarti dengan sekian banyak tugas tadi, what to do? Kuncinya di mana? Manajemen waktu dan pikiran. Jadi bikin manajemen waktu yang rigid. Bangun tidur jam segini ngapain, nanti ngapain, dan seterusnya. Sehingga akan ada alokasi daily scrum meeting dalam jadwal kalian. Daily scrum meeting hanya 15 menit, minimal 15 menit ya. Kemudian yang dilaporkan pun juga nggak banyak kan, apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, apa kendalanya, terus next mau ngapain, sudah. Tapi ada progres yang dilaporkan. Nah, daily scrum meeting itu esensinya apa? Membangun apa? Transparansi kepada anggota tim. Jadi anggota tim yang lain tuh tahu. Misalkan A1 ya, A1 tadi sudah jalan, oh belum, tergantung waktu luang kalau A1, Vendika tadi. Kalau yang sudah rutin jalan itu di B4 ya, 2 kali seminggu, B2 juga 2 kali seminggu, sama A2, timnya Lukman, 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, tim lain masih sekali seminggu kadang nggak tentu. Nah, sebenarnya esensinya gitu tadi. Kalau semakin jarang daily scrum meeting-nya, semakin PO-nya tuh nggak tahu progres timnya. Dia nggak tahu kendala anggota timnya gimana. Jadi yang dia tanyakan kepada anggota timnya apa gimana progresmu? Wis sampai mana? Begitu deadline nggak selesai, di backup oleh PO. Nah, PO-nya akhirnya apa? Begadang, jam tidurnya berkurang dan seterusnya. Kalau itu diminimalisir jauh-jauh hari kan enak. Ya, jadi esensinya daily scrum meeting gitu ya, supaya transparansi plus kita tahu progres tim kita gimana, dia ada kendala apa. Sehingga PO dan asisten SM akan tahu ya, anak ini misalkan ya Aisyah itu selama 2 minggu ini ngerjakan taks itu terus tidak ada perubahan.
kendalanya juga sama, itu terus yang dilaporkan. Lah berarti ada sesuatu dengan dirinya. Dia nggak openness, dia nggak courage. Nah, berarti itu yang dikuatkan. Ayo cerita dong apa? Kalau nggak mau dalam forum besar, berarti boleh japri dulu kepada ASN SM. Nanti ASN SM kalau emang nggak bisa mencari solusi dalam timnya, naik level ke SM. Itulah peran SM, peran saya dan Bunda untuk mengiringi tim kalian. Jadi jangan disia-siakan peran itu, maksud saya begitu. Kalian dilengkapi dengan SM, maksimalkan untuk mensolusikan masalah-masalah yang ada di tim kalian. Ya, be proaktifnya di situ. Apa ya yang bisa saya cari solusinya ya? Jadi tidak menyalahkan teman. Mungkin dia memang ada kendala yang nggak bisa dia solusikan. Nah, kita cari solusi. Itu bentuk dari be proaktif. Fokus kepada solusi. Fokus kepada sesuatu yang dalam kendali kita. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh izin bertanya, Bu. Silakan. Ini tadi kan disuruh baca catatan ya. Iya. Kan dari tadi kita cuma apa? Merevisi apa sih? Merevisi yang kemarin-kemarin. Mengevaluasi yang kemarin-kemarin sudah dibahas. Apakah masih tetap baca catatannya? Boleh. Iya, tetap buat. Bikin aja resumnya. Kan itu menunjukkan apa yang sudah kalian dapatkan pada sesi hari ini, gitu. Jadi dalam bentuk paragraf ya enggak apa-apa. Kan bebas tuh bentuknya. Ya kan? Bentuknya kan bebas, tidak harus saklek seperti apa. Jadi kalau misalkan yang saya peroleh hari ini kamu bikin catatan gini boleh. Ya, tidak ada benar salah di sini. Kan saya pengen tahu apa yang sudah kalian dapatkan dari kuliah hari ini. Gitu ya, Sip ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Namamu Asif tak aslinya emang? Hasilnya Faiz, Bu, tapi ada yang sama, Bu. Oh, Faiz yang kelas B. Jadi namamu diganti Asif itu. Ya. Asif. Harusnya kalau Faiz dibalik itu apa kan? Ziva. Bu ini ngambil dari nama belakang saya. Oh, oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau share video deh ya. Kalian simak videonya. Kemudian nanti saya akan tunjuk kalian ya apa inspirasi yang sudah kalian dapatkan dari video ini, gitu. Bentar ya, saya siapkan dulu ya. Suaranya terdengar nggak nanti coba disampaikan ya. For most people, life feels like it just happens to them. They Terdengar live nggak suaranya? passively and they don't make Terdengar nggak suaranya, Dik? Dengar, Bu. Oke, disimak ya. Nanti saya tunjuk ya inspirasi apa sudah kalian peroleh dari video ini. anything happen in them. For most people, life feels like it just happens to them. They live passively and they don't make anything happen in their lives. They float through life like a leaf in the wind, and the wind decides where they go. It seems like that there are really two kinds of people, the reactive ones and the proactive ones. A reactive person is a person who blames everyone else but himself. If a reactive person gets a bad grade, he blames the teacher and the test. If a reactive person becomes overweight, he blames his genetics or the baking skills of his grandmother. If he had a car accident, he blames the other driver. If he has to go in debt, he blames the system or the politics. And if he doesn't get laid as much as he would like, he blames it on his looks or not having enough money. Proactive persons, on the other side, take responsibility. If a proactive person gets a bad grade, he thinks of how he can better himself next time. If a proactive person becomes overweight, he will start learning about his diet and get a gym membership. If he gets involved in a car accident, he thinks about what he can do to prevent an accident next time, even if it was the other driver's fault. If a proactive person goes into debt,
he will start to read books like Rich Dad Poor Dad and The Millionaire Next Door to get out of debt quickly. And if a proactive person doesn't get laid, he will start to work on his confidence, learn more about female psychology, and read books like The Way of the Superior Man by David Data. So even if life dealt you a bad hand, never ever stop and say, I can't achieve that because of my cards. Let the chips fall wherever they may, and start working from there. You can become the best one in the world, even if you got a bad hand. Think of the top poker players, who became world champions more than one time in their lives. They became world champions despite of some bad hands. If you blame something external, like a reactive person, your mind stops to look any further because it already has an answer, even if it is a wrong one. If a proactive person asks himself, how can I better myself next time, the mind starts working and find endless answers. So, how to become proactive? First, you have to understand that there are two areas. Over the first one, you have no control whatsoever. This is stuff like the weather, your teacher's teaching style, the wealth of your parents, the economy, or your genetics. Think of this circle as the cards that you got from life. And then there is a second circle. You have full control over it. This is how you play your cards. And if you already got the bad habit of complaining and blaming everything else, then there is a trick. Between the thing that happens to you, like standing in the rain when you have no umbrella, and your response lies a little gap. If you are reactive, you let your mind run on autopilot and reinforce the bad habit. And say, damn, it is the weather's fault, and stand in the rain. But if this happens to you and you stop and choose your response, you can train yourself to become proactive. That is a gift only we humans have. To use the gap and decide our response. Most people don't know this. So don't waste your gift and make use of habit 1 and become proactive. This was my video on habit 1, be proactive. Video tambahan ya tentang be proactive. Mau saya tunjuk apa mau raise hand? Saya tawarkan dulu. Raise hand dulu, silakan yang mau men-sharingkan. Silakan yang mau men-sharingkan. Saya kasih kesempatan untuk raise hand. Kelas A1, kelas B1. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada. Hari tanggal 25, dari P25. Siapa dari P25? Asif loh kan, kena lagi Asif. Silakan Asif. Diapakan ini, Bu? Dia sharingkan apa Jelaskan. inspirasi. Iya. Gini. Ya. Tadi kan ada reaktif dan proaktif. Kalau menurut saya reaktif itu lebih ke mengikuti sesuai trennya. Jadi misalkan sekarang trennya ini, berarti dia harus mengikuti ini. Kalau yang proaktif, dia itu lebih menentukan jalannya sendiri sesuai dengan tujuan awalnya. Misalkan pengen jadi A, berarti ketika ada tren B, dia tetap mengikuti arah yang A gitu. Tetap ngikutin arah yang A. Maksudnya gimana tuh? Tetap teguh kepada tujuannya. Walaupun salah. Kan dari awal misalkan tujuannya sudah pengen jadi dokter, kalau dia berada di dalam kuliah kan kemungkinan ada banyak minat kayak organisasi atau apa, yang kemungkinan itu bisa merubah tujuannya yang awal jadi dokter bisa jadi ke lain hal. Nah, kalau proaktif dia tetap teguh pendirian, jadi masih tetap pengen jadi dokter. Oke, saya tampung dulu ya. Ada berikutnya 25 ditambah bulan tahun. Tanggal ditambah tahun 25 tambah 25, 50. Dari P50. 50 itu namanya, loh kok enggak ada? Enggak ada memang.
Oh, nggak ada. 50 ditambah bulan, 4. 54. Iqbal, Iya, Bu. silakan. Dari video tadi dijelaskan ada 2 yaitu reaktif dan proaktif. Untuk reaktif itu dia lebih sering menyalahkan keadaan. Sedangkan untuk, eee, proaktif itu lebih sering untuk mengontrol sesuatu hal yang bisa dia kontrol, Bu. Oke, sip. Sekarang dari jawaban Asif tadi, benar apa salah menurutmu Iqbal? Mungkin kurang tepat, Bu. Oke, di bagian mana kurang tepatnya? Mhm, bagian contohnya, Bu. Seperti tadi kan kalau yang proaktif dia, eee, apa ya, yang reaktif dulu, Bu. Yang reaktif itu katanya kan mengikuti tren. Misalnya ada tren yang lagi hit sekarang diikuti. Sedangkan yang reaktif tetap melanjutkan tujuannya, Bu, yang dia mulai dari awal. Oke, seharusnya yang benar gimana? Rifki Amar Sidik. Contoh dari Asif yang benar harusnya gimana? Rifki Amar Sidik. Bulan 4 kan? Kamu bulan 4. Sinergi 4. Sebenarnya ini rada melenceng Bu dari yang di video tadi. Yang jawabannya dari Pak Is. Oke, terus yang benar Reaktif gimana? proaktif itu lebih ke bagaimana cara orang menanggapi suatu kondisi. Terus contohnya, benar nggak berarti contohnya Faiz tadi? Faiz yang kelas A ya? Kurang tepat. Oke, harusnya gimana berarti Rifki? Misal kalau orang reaktif itu misal nabrak gitu Bu. Dia itu pasti nyalain ini kenapa temboknya kok di sini, kok nggak di sana saja gitu. Kalau orang reaktif itu dia mikir gimana caranya saya nih sepeda motoran ke depannya nggak nabrak lagi gitu. Sip, mantep itu. Gimana ini cara nyetirnya? Sip, sip. Kalau ditabrak, kalau nabrak, yang disalahkan temboknya. Kenapa kok temboknya tiba-tiba dari situ gitu ya? Kamu ngantuk sih, nah itu yang orang proaktif. Oke, sip. Makasih Rifki. Sekarang saya mau balik ke Faiz. Ceritanya gimana kok kamu di luar kontrol, di luar skupnya video tadi Faiz? Apa yang kamu simak pas kita muter video tadi? Begini Bu, karena proaktif kan kalau setahu saya ya sama dengan stoikisme. Ya, saya nangkapnya gitu. Tadi kamu menyimak videonya secara seksama, Lima. ada hal yang mendistraksimu sekelilingmu? Ada Bu masih garap tugas. Nah, apa aspek KM yang kena di sini? AM individual mana yang membuatmu terdistraksi berarti? Fokus. Fokus. Sekarang apa akibat yang dihasilkan karena kamu tidak fokus? Melenceng dari pembicaraan. Nah, kelihatan kan? Ada error di situ kan? Sekarang saya mau cek lagi yang ini. Kayaknya ada nobar ini di Nur Farida dan kawan-kawan. Iya, maksudnya kamu kuliahnya bareng-bareng ya? Ada berapa orang di Nur Farida? Ada 4 Bu, Siapa aja? termasuk saya. Nur Ada Farida. Diva, Pelangi, ada Andika. Kita Oke. Sekarang saya mau cek dulu yang Nur Farida. Dari video tadi apa yang kamu pahami? jadi kalau kita jadi orang yang reaktif itu sering Suaranya kurang menyalahkan jelas. keadaan. Jadi Suaranya kurang jelas Nur Farida. Nah, Jadi kalau kita jadi orang yang aktif itu sering menyalahkan keadaan tuh, dan kita jadi nggak apa ya, kita tuh jadi sukanya sendiri gitu. Terus kalau jadi orang yang proaktif itu dia punya cara pandang sendiri untuk menghadapi suatu problem gitu. ya sekarang Diva. Kasih contohnya Diva. Ada Diva kan di situ? Ada tuh. Nah, wes Diva. Kasih contohnya Diva. Saya
Silakan, contohnya apa Diva? Mohon maaf, tadi ke-mute. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Yang sekelilingnya Diva jangan Saya memberikan bantuan ya. Ini tidak call friend soalnya. Apa Diva? Diva mah ini ya sinyalnya mohon maaf Bu, tadi suaranya Bu Desi itu ke-mute enggak, kayaknya sinyalmu. Kamu nge-freeze soalnya. Pindah ke Nur Farida aja. di Geser ke Nur Farida. Dah. Kamu ikut tempatnya Nur Farida situ. Contohnya apa, Diva? Untuk contohnya yang tadi kita ingin menikah seorang cowok ingin menikah tapi dia itu kayak insecure gitu Bu sama keadaan keuangan. Terus dia kayak merasa dia itu tidak pantas mendapatkan pasangannya itu tadi. Terus? Yang di Diva di mute dulu Diva, suaranya mantul Diva. Pakai audionya Nur Farida aja. Belum di mute tuh punya Diva. Oh, sudah. Terus gimana? Berarti proaktif yang mana, reaktif yang mana? Untuk proaktifnya itu dia berusaha untuk tidak dia berusaha untuk bagaimana menangani masalah itu tadi Bu. Salahnya apa? Insecure-nya atau uangnya? Kan tadi kan dia kan kayak insecure tentang keuangan gitu Bu. Jadi dia itu kayak sikap proaktifnya itu bagaimana menangani biar dia itu tidak insecure itu tadi Bu. Misalnya dia bekerja Caranya? dia berusaha untuk bekerja untuk menutupi gimana biar dia itu pantas untuk mendapatkan itu tadi pasangannya. Oke, terima kasih. Nur Farida. Ini kenapa kok topiknya tentang itu? Ada ini kah? Apa topik bahasan di kelas kalian? Yang pengen menikah? Contohnya kok menikah? Oh belum, bukan tidak ya? Belum ya, bukan tidak ya? Oh, masih proses ya. Mau kuliah dulu Bu. Oke, ya oke. Sip-sip kalau gitu. Tapi tidak ada peraturannya loh ya. Menikah itu tidak ada peraturannya, harus lulus kuliah itu tidak ada. Saya cuma pengen meluruskan. Cuma fase sekarang kalau bisa sekolah dulu ya. Jadi naikkan value kalian terutama buat yang laki-laki ya. Naikkan value-nya dulu adik-adik sehingga kalian akan mendapatkan yang setara. Ya, menikah itu kan cerminan diri kita. Jadi kalau kalian pengen dapat orang yang setara dengan apa yang kalian harapkan, ya harusnya kalian dulu yang dinaikkan levelnya sehingga kalian dapat yang sesuai dengan harapan kalian. Jadi apa ya? Levelnya baru level 1 nih, tapi kalian udah ngarepin yang level 10. Ini kan sulit. Nah, makanya kalau pengen dapat yang level 10, kalian dulu yang harus level 10 gitu. Ya, kalau proaktif fokusnya intinya pada kendalinya, sesuatu yang dia kontrol. Tapi kalau sesuatu yang di luar kontrol nggak usah dipikir. Lah ini biasanya solusi untuk overthinking. Jadi hal-hal yang nggak perlu dipikir dipikirin terus. Omongan temannya dipikirin terus. Temennya di chat, gimana kabarmu nggak bales, itu dipikirin. Kenapa ya, ada yang salah nggak ya sama saya? Kayaknya tadi di kampus baik-baik aja dan seterusnya. Itu dipikirin sama dia. Bagi si overthinking ini tadi. Nah, makanya solusinya adalah be proaktif. Sesuatu yang dalam kendalinya dia itu yang harus kita maksimalkan. Gitu ya, Diva ya. Ini memecah kesunyian tiba-tiba topiknya tentang menikah. Ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Silakan. Tidak ada? Kalau nggak ada kita
cukupkan dulu kuliah hari ini, nanti saya kasih link pengumpulan tugasnya ya. Insya Allah begitu. Terus saya akan kasih video lagi untuk mengupgrade pemahaman kalian ya tentang Seven Habits of Highly Effective People ini, supaya walaupun nggak ketemu langsung ya kita, tapi kalian tetap terupgrade dari sisi pemahaman karakter dan soft skill-nya. Kurang lebih itu dari saya. Kelas B jangan lupa absen ya, yang belum absen. Kita cukupkan terlebih dahulu, nanti videonya saya share menyusul, link pengumpulannya juga saya share menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama, silakan live Zoom ya.
Ivan. P. Halo Pan. Ivan. Zoom. On mic Zoom. Aku mangsalin. Ketok nggak? Gak. Aku mangsalin kok sumpah. Aku yuraro nek anjir. Aku iso ngene mah. Aku yuraro nek iki nek sono Zoom aku. Loh, Jal, aman aja lik mangsal. Astagfirullahaladzim ya Aman Allah. sih, aman.